Hai, bertemu lagi dengan saya Miss Brigit. Kali ini kita akan membahas tentang kelajuan, kecepatan, dan gerak lurus. Apa itu kelajuan dan kecepatan? Kelajuan atau speed didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan salang waktu untuk menempuhnya. Nah, jarak seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, jarak adalah lintasan yang dilalui seluruhnya. Kecepatan atau velocity didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan dan kelajuan, satuan internasionalnya adalah meter per second. Kita dapat menuliskannya dengan m per s. Untuk rumus kelajuan dan kecepatan itu sama, yaitu V sama dengan S per T, di mana V-nya adalah kelajuan atau kecepatan dan satuannya adalah meter per second. S itu adalah jarak atau perpindahan, satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya second. Nah, segitiganya ini bisa membantu kalian ya di dalam mengerjakan soal. S, V, dan T. Dimana untuk mencari S, kalau kita melihat dari segitiga berikut, berarti mencari S-nya itu akan sama dengan V dikalikan T. Dan mencari T-nya itu akan sama dengan S dibagi V. Nah, gimana mencari V-nya? Mencari V-nya itu akan sama dengan S dibagi T. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan coba contoh soal berikut ini. A train travel 3 km in 5 minutes. Find the speed of train in meter per second and kilometer per hour. Oke, kita punya soal di sini ya. 3 km. Nah, kilometer itu adalah satuan jarak. Dan 5 menit adalah satuan waktu. Sehingga yang kita ketahui adalah S sama dengan 3 km. Kita ubah ya ke dalam meter. Itu akan sama dengan 3000 meter. 3000 meter. Kemudian T-nya 5 menit. Itu akan kita ubah ke dalam second. Hasilnya adalah, ingat 1 menit itu sama dengan 60 second. Berarti kalau 5 menit, berarti 5 kita kalikan 60. Hasilnya adalah, ya benar, 300 second. Sehingga untuk mencari speednya, V-nya itu akan sama dengan, ya, S dibagikan T. T 3000 meter dibagi 300. Maka hasilnya 3000 dibagi 300 adalah ya 10 meter per second. Oke. Nah, tapi dalam soal diminta juga diubah ke kilometer per hour. Gimana ya cara mengubahnya? Oke, kalau kamu ingin mengubah satuannya dari meter per second menjadi kilometer per hour, maka wajib kamu kalikan dengan 18 per 5. Oke, kita masukkan ya, 10 dikalikan 18 per 5. 10 dengan 5 kita sederhanakan. Ya, 10 dibagi 5. Berapa hasilnya? Ya, benar, hasilnya adalah 2. Sekarang 2 ini kita kalikan 18, maka hasilnya adalah 36 dengan satuan kilometer per hour. Ini adalah jawaban untuk soal berikut ini. Oke, kita lanjut ya.
Kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan. Di situ ada tulisan gerak lurus, berarti gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, seperti yang pernah kita bahas jenis-jenis gerak pada video sebelumnya. Oke. Gerak lurus. Gerak lurus beraturan atau kita sering disingkat dengan GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan dengan tetap ya. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Karena GLB memiliki kecepatan yang konstan, maka tidak ada percepatan yang terjadi. Ingat ya, atau percepatannya adalah sama dengan 0, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Ini wajib kalian ingat ya, kalau gerak lurus beraturan, V-nya konstan, dan A-nya sama dengan 0, karena tidak ada percepatan. Kenapa? Karena kecepatannya konstan, tidak bertambah, makanya A-nya itu sama dengan 0. Oke. Kita lihat di sini grafik pada gerak lurus beraturan. Mobilnya bergerak nih. Nah, kita lihat di sini grafik jarak terhadap waktu itu akan berupa garis seperti ini. Kemudian kecepatannya dia akan tetap. Kita lihat di sini kecepatannya tetap 10. Nah, percepatannya tidak ada, 0 percepatannya. Nah, ini adalah grafik-grafik pada gerak lurus beraturan. Oke, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas contoh soal pada gerak lurus beraturan. Oke. Seorang mengendarai mobil dengan kecepatan 15 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 second dan 5 second. Kemudian yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Oke, kita lihat di sini ya. Ternyata di dalam soal kita mempunyai kecepatan tetap itu sebesar 15 meter per second. Kita punya V-nya 15 meter per second. Oke. Yang ditanya A itu adalah S ketika T-nya sama dengan 4 second. Berarti S-nya akan sama dengan, ingat ya, S itu dicari dari V dikalikan T. Maka S akan sama dengan V-nya 15 meter per second, T-nya 4 second. S sama S-nya kita bisa coret, sehingga 15 dikali 4 hasilnya adalah 60 meter. Oke, sekarang kita lihat, wah gimana kalau jaraknya yang ditempuh itu selama berapa second? 5 second. Berarti S-nya sama kayak tadi, V dikali T. Berarti sama dengan 15 meter per second. Dikali T-nya adalah 5 second. Ya. S sama S-nya bisa kita coret ya. 15 dikali 5 itu hasilnya adalah 75 meter. Oke, ini jawabannya ya. Nah, sekarang kita lihat waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, kalau yang B ini yang ditanya adalah waktu. Waktu itu berarti T ya. T-nya berapa? Kalau S-nya 3 km. Nah, S-nya itu wajib kita ubah ke meter. Berarti kalau kita ubah ke meter, S-nya itu akan sama dengan S-nya akan sama dengan 3000 meter. V-nya ingat tetap yaitu 15 meter per second. Sehingga T-nya itu akan sama dengan S dibagi V. Berarti 3000 dibagi 15. Hasilnya adalah 200 second. Ini jawabannya. Ya. Oke. Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita
Kita lihat contoh soal berikutnya ya. Kita lihat di sini, sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik di samping. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 4 second dan 10 second. Kita lihat ya. Kita lihat ini ada grafiknya nih. Oke, kita lihat. Kalau misalnya dia 4 second itu dari mana sampai ke mana? Oke. Berarti kalau 4 second itu yang ini ya. Ini 4 second, sorry. Ini adalah 4 second. Oke. Berarti jarak yang ditempuh kita arsir ya dari sini mulai. Ini adalah jarak yang ditempuh kalau dia 4 second. Berarti untuk mencari S-nya di sini, itu akan sama dengan, kita lihat bangunnya ternyata dia persegi panjang. Berarti S-nya adalah sama dengan luas persegi panjang. Berarti luas persegi panjang itu adalah panjang dikalikan dengan lebar. Oke, kita lihat di sini ya. Panjangnya itu yang ini. Ya, kalau kamu lihat panjangnya adalah yang ini. Berapa di situ? 5. Betul. Lebarnya yang ini. Ya, lebarnya adalah waktunya 4 second. Berarti panjangnya kita bisa tuliskan karena di sini panjangnya adalah V. Kita tuliskan panjangnya besarnya 5. Ya. 5 M per S. Dan lebarnya adalah 4S. Sehingga jaraknya yang ditempuh selama 4 second adalah 20 meter. Sekarang dia tanya, gimana kalau 10 second? Ini ya, berarti yang ditempuh itu kita arsir sampai dengan sini. Kita lihat ya. Oh, ternyata bangunnya sama. Berarti kalau untuk yang T-nya 10 second, ya, berarti S-nya itu sama juga luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Maka P-nya itu kita lihat P-nya juga sama. Di sini P-nya 5. L-nya mana L-nya? L-nya itu dari sini. Dari panjang sini dari 0 sampai ke 10. Ya, dari 0 sampai ke 10. Nah, sampai sini. Berarti kita tuliskan P-nya 5 M per second dikali L-nya adalah 10 second. Berarti S yang ditempuh, jarak yang ditempuh selama 10 second adalah 50 meter. Oke, demikianlah pokok bahasan kita mengenai kelajuan, kecepatan, dan gerak lurus. Sampai jumpa lagi. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like.